hadis tentang keutamaan Ramadan kami baca Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, semua amal anak Adam baginya. Artinya semua sudah tahu tentang berapa pahalanya, bisa dikira-kira. Illa shaum, kecuali puasa spesial. Fa innahu li, dan shaum hanya untukku. Maknanya apa? Ibadah, maksudnya ibadah Ramadan ini ibadah yang sangat khusus. Sangat khusus, dan memang semua ibadah adalah karena Allah dan untuk Allah. Tetapi kekhususan Ramadan ini, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Akan beri Allah sesuka Allah beri. Jadi kalau pahala ibadah yang lainnya ada tingkatan. Kalau ibadah ini dilipat gandakan 10 menjadi 70, menjadi 700 dan seterusnya. Tapi untuk puasa tidak. Karena di dalamnya ada sabar, di dalamnya adalah sabar dari kemaksiatan, sabar dari sesuatu yang halal, sabar enggak makan dan seterusnya. Maka ana ajzibi, aku akan membalas, aku akan memberi pahala secara khusus. Enggak pakai hitung-hitungan yang selama ini kau fahami dengan setiap kebaikan bi asyri amsalihha akan dilipat gandakan menjadi 10, tidak. Wasyamu junnatun, dan puasa itu jika benar akan menjadi benteng bagimu, menjadi tameng, junnah, membatasimu dari keharaman, menjauhkanmu dari musibah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika salah satu dari kalian dalam keadaan puasa, wala yarfuth, jangan sampai kalian tuh ngomong yang tidak baik. Yarfuth, ngomong yang keji, ngomong jorok, ngomong yang tidak pantas. Termasuk kami himbau kalau punya latah itu latah yang baiklah. Ada punya latah yang tidak baik, naudzubillah. Khususnya anak-anak santri tidak pantas. Kalau memang ada punya latah jelek, kalau para santri langsung saja mulutnya dikasih lombok. Karena tidak pantas. Kami mendengar ada santri punya latah tidak baik. Terus apa ini? Latah itu zikir. Latahnya latah kalimat jelek. Ini jangan dianggap main-main. Itu menunjukkan kebiasaannya jelek. Nah ini. Maka falerfus, jangan sampai dalam keadaan berpuasa itu ngomong yang jelek, ngomong keji, ngomong jorok. Waliyashab, jangan berteriak-teriak yang tidak berguna. Berteriak, kalau teriaknya memberikan pertolongan pada seseorang, tolong, nggak ada masalah. Tapi nggak ada orang rame sana rame sini. Fa insab bahu ahadun, jika dicaci oleh seseorang, jika kamu diolok oleh seseorang, qatalahu, ada orang memerangimu, menyakitimu, falyakul, jangan kau balas dulu, tapi sampaikan, ana shaim, inni shaimun, aku puasa. Barangkali di saat tahu engkau puasa, dia akan menarik daripada kejahatannya. Di sisi lain adalah pendidikan bagimu, karena kau dalam keadaan puasa, jangan kau melakukan pekerjaan yang serupa. Karena caci maki adalah bukan layak, tidak layak bagi seorang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil misik, sungguh mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada minyak misik. Mulutnya seorang yang berpuasa adalah harum di hadapan Allah. Harum, kalau sudah begitu artinya sudah harum menurut Allah, ya dengan Allah, ya di surga orang ahli puasa ini. Sehingga sampai para ulama mengatakan bahwasanya karena muncul bau mulut itu biasanya adalah setelah jam 12 siang. Waktu makan siang lalu tidak diisi, kalau makan paginya kan masih tercover dengan sahurnya yang banyak tadi kan. Jadi masih lumayan. Kemudian makan siang ini di saat perut kosong mulai, sehingga waktu makan siang lalu dia tidak makan siang, sehingga keluar bau mulut. Maka dikatakan oleh para ulama fil madhab, dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwasanya makruh menggunakan siwak setelah zawal, setelah tergelincir matahari. Tapi menggunakan siwak pagi seperti ini masih tetap disunnahkan seperti biasa. Tapi kalau sudah tergelincir matahari, maka pakai siwak itu adalah makruh. Ini adalah pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Maka jangan siwakan setelah tergelincir matahari. Cuma di sini tidak merupakan kesepakatan. Al-Imam An-Nawawi yang beliau adalah imam besar dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, oh tidak, ikhtiarku, ikhtiarnya Imam Nawawi, bahwasanya biarpun sudah tergelincir matahari, siwakan tetap disunnahkan.
Sebab asal sunnahnya siwak sangat kuat. Laula an asyukku ala ummati la amarduhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Wa fi riwayatin inda kulli wudu'in, dalam riwayat setiap kali wudu. Adapun yang dimaksud bau mulut itu bukan bau mulutmu itu. Allah senang dengan kebersihan. Allah senang dengan kebersihan, kata Imam Nawawi. Sehingga yang dimaksud bau mulut itu adalah bau mulut yang memang tidak bisa dihilangkan, bukan karena mulutmu yang kotor itu, bukan. Akan tetapi bau mulut daripada buah puasamu, yaitu bau mulut yang datang dari perut. Perut itu kan pertama ada isinya, kemudian kosong. Kemudian dari perut kosong ini lihat, di situ akan di saat ada gerakan kita akan tertekan sehingga sesaat naik ke tenggorokan kita, masuk ke atas. Jadi bau mulut yang dari perut kosong yang lapar itulah yang dianggap oleh Allah lebih harum dari bau misik, bukan bau mulutmu yang kotor itu, bukan. Jadi tetap kau sunnah untuk membersihkan mulutmu dengan siwak. Ini adalah hujahnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi yang ini, sehingga biarpun ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, menurut seorang alim fadil faqih Syafi'i, Imam Nawawi, termasuk ini adalah madhab lain seperti madhab Imam Ahmad dan lainnya, bahwasanya bersiwak setelah tergelincir matahari tetap sunnah. Tapi menurut jumhur ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya pakai siwak setelah tergelincir matahari hukumnya adalah makruh. Lis-shaimi farhatani, dan ketahuilah bagi seorang yang berpuasa ini akan mendapatkan dua kegembiraan yang sesungguhnya. Dan jujur bukan sekedar anak kecil saja yang bergembira. Anak atau orang dewasa juga berikan. Yang pertama, idza aftara farih. Kalau mau buka senang. Oh, kalau mau buka senang. Dan itu memang lihat, Anda kalau menghadapi menu makanan atau hidangan di saat tidak puasa dengan saat puasa pasti beda. Kalau tidak puasa mah biasa saja. Biarpun kita lapar ya senang begitu. Tapi di saat lagi puasa, makanya hati-hati ibu-ibu kalau belanja makanan jangan waktu puasa di siang hari. Semuanya enak nanti. Akhirnya dibeli semuanya. Pun demikian harus ada aturannya dalam berbuka. Jangan sampai puasa kita itu hanya merubah jadwal makan. Bahkan semestinya kalau orang berpuasa, itu kan pengeluarannya lebih sedikit. Karena makan yang semula 3 kali menjadi 2 kali. Cuman pengakuan para bapak-bapak, ternyata pengeluaran dapurnya kalau bulan puasa semakin banyak, padahal makannya 2 kali. Ini yang salah siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibunya? Tanyakan ini. Jadi ketahuilah, jadi jangan sampai kita ini masih menuruti hawa nafsu urusan makan-makan. Sehingga hanya merubah jadwal makan saja. Ini bermasalah juga. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kalau nanti bertemu dengan Allah akan bahagia gembira dengan puasanya. Ruhul Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafadznya juga dari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat oleh Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah taala, seorang berpuasa itu yatruku ta'amahu, meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajri, karenaku. Lihat, syahwatnya yang bergolak ditahan karena dia puasa karena Allah, lapar dahaga ditahan untuk tidak makan karena Allah. As-sawmu li wa an aswibi, maka aku akan memberikan pahala khusus untuk orang ini. Wal hasanatu bi asri amthaliha. Tapi ingat, setiap kebaikan kan cuma 10 kali lipat, tapi untuk puasa tidak. Allah akan berikan pahala puasa sesuka Allah kasih. Dan Allah angkat derajat orang berpuasa sesuka Allah angkat derajat orang yang berpuasa. Semoga Allah menggolongkan kita adalah orang-orang yang benar dalam berpuasa, sehingga kita sampai kepada hasil yang kita nanti-nanti, yaitu la'allakum tattaqun, engkau menjadi orang yang bertakwa, dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah, diberi pahala khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira di saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.